selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba tenggelam lagi dan seluruh tubuh membengkok dan benar-benar tidak bisa bergerak saat ini. Tetapi pada saat ini, api telah sepenuhnya menutupi seluruh baju besi dewa palsu Suyo. Dan jeritan terus menyebar, terdengar di kehampaan. Namun, teriakan Suyo tidak berlangsung lama, dan kemudian tiba-tiba berhenti. Itu adalah kekuatan 3 jantung api, terlebih dari pertahanan Suyo, telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Api menembus baju besi dewa palsu. Suyo tidak memiliki kekuatan yang dibakar menjadi abu. Dan setelah baju besi dewa palsu pada dirinya kehilangan inangnya, itu berubah menjadi setetes bola cair dengan kilo logam. Baju besi dewa palsu yang lebih kuat dan baju besi dewa palsu generasi kedua yang dimiliki Xiaoyan sekarang, dan itu tepat di depan Xiaoyan. Namun, sosok Xiaoyan saat ini tidak bisa bergerak meskipun tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Xiaoyan masih memiliki kekuatan jiwa yang kuat, sehingga kekuatan jiwa berubah menjadi telapak tangan yang kuat. Kemudian, dia meraih bola cair yang kemudian ditarik dengan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, beberapa sosok yang datang melihat pemandangan ini, dan mereka semua ingin merebutnya. Namun, bola cair itu tepat berada di depan Xiaoyan. Ditarik dengan kekuatan jiwanya, bola cair itu mendarat di tubuh Xiaoyan. Saat melihat bola cair itu menyebar di baju besi dewa palsu Xiaoyan, menutupi baju besi dewa palsu generasi kedua Xiaoyan, dan penampilan armor dewa palsu juga sedikit berubah. Tentu saja, warna yang paling jelas adalah warnanya terlihat lebih maju dan lebih gelap, memancarkan kesan kualitas yang lebih tinggi. Baju besi dewa palsu Suyo adalah generasi ketiga, jadi ini adalah generasi yang lebih tinggi dari baju besi dewa palsu Xiaoyan. Selain itu, juga ia memiliki 3 kristal merah di dadanya. Tetapi Suyo juga kehilangan 1 kristal karena serangan Xiaoyan. Oleh karena itu, bahkan di tubuh Xiaoyan hanya ada 2 kristal merah di baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan. Kekuatan baju besi dewa palsu yang telah hancur total, tetapi tampaknya telah bergabung dengan baju besi dewa palsu generasi kedua pada Xiaoyan saat ini. Itu sama seperti sebelumnya dan dapat saling memperbaiki dengan sendirinya. Apa situasinya? Sebuah sosok yang terlalu ilusi dari sisi yang jauh melihat pemandangan ini dengan heran dan melihat baju besi yang muncul di tubuh Xiaoyan penuh dengan keterkejutan. Sangat tidak mungkin dia membunuh Suyo. Orang ini tidak mungkin dari Taisu. Sosok itu berkata dengan keras. Jika orang ini tidak terlalu salah, maka orang ini bahkan lebih menakutkan. Setelah Xiaoyan memperoleh dewa palsu generasi ketiga dari Suyo, beberapa sosok bergegas dan menyapu muncul di depan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menggabungkan baju besi dewa palsu di tubuhnya, sebuah sosok dalam kehampaan dan tidak jauh dari Xiaoyan terlihat masam, kemudian meneriaki bawahannya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melihatnya secara langsung, dan Anda mungkin tidak tahu siapa yang menyeret siapa. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Meskipun dia sedang ditekan oleh kegelapan kekosongan saat ini, dia masih tidak memiliki rasa takut di matanya. Begitu Xiaoyan yang mengucapkan kata-kata,
Mereka semua terdiam beberapa saat, dan sepertinya ada yang salah dengan Xiaoyan. Para sosok itu saling memandang dan berkata, "Mengapa Anda orang yang terlalu ilusi? Mengapa Anda menggunakan baju besi saya yang terlalu ilusi?" Meskipun sosok itu memarahi dan mengepung Xiaoyan, dia tidak langsung menyerang. Apa yang saya ambil adalah hasil dari kekuatan saya sendiri. Dan jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengambilnya kembali. Tapi jika Anda memiliki kemampuan, jika Anda ingin bertarung, saya akan bertarung. Jangan begitu, banyak omong kosong. Xiaoyan yang berkata dengan suara yang dalam, seolah-olah kata-katanya menyentuh pikiran beberapa orang Taisu. Lagi pula, sebelumnya mereka melihat Suyo dibakar oleh Xiaoyan menjadi tumpukan abu. Bukannya mereka tidak percaya pada Taisu, tetapi mereka tidak percaya diri. Semua sosok yang mengepung Xiaoyan saat ini, baju besi yang mereka kenakan masih merupakan baju besi generasi kedua, seperti yang sebelumnya dipakai Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan yang telah mendapatkan baju besi dewa palsu generasi ketiga yang lebih kuat dalam hal kekuatan pertahanan dan serangan, itu jelas lebih kuat daripada baju besi dewa palsu generasi kedua. Tidak masuk akal bagi Anda untuk ditekan sampai mati dalam kasus berdarah. Jangan berpura-pura. Anda mungkin bahkan tidak bisa menggerakkan jari sekarang. Sebuah sosok di depannya menatap Xiaoyan dan berkata dengan sinis. Xiaoyan tidak berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi memilih untuk tetap diam. Tampaknya dia memberitahu beberapa orang di depannya dengan tindakannya. Dan jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melakukannya secara langsung dan berhenti berbicara omong kosong. Setelah sosok itu berhenti sejenak, jelas bahwa akan sulit untuk menjelaskan jika dia tidak melakukan apa-apa. Baju besi dewa palsu yang dikenakan orang-orang Taisu, semuanya di dada mereka hanya memiliki 2 kristal merah. Dengan kata lain, mereka semua memiliki kekuatan abadi yang terkandung dalam baju besi dewa palsu generasi kedua. Mungkin hanya sekitar volume keempat dan kelima. Tentu saja, jika saja benar-benar harus menghadapi lawan dengan level yang sama, jika bagian keempat yang sebenarnya pasti akan lebih baik. Pada saat yang sama, ratusan kecanduan Dewa Taisu perlahan-lahan menyapu. Dan semua kecanduan Dewa Taisu yang melihat sekeliling dengan tubuh yang sangat besar, dan ada rasa sesak nafas yang terpancar dari ratusan kepala kecanduan Dewa Taisu, yang membuat orang-orang terengah-engah untuk beberapa saat ketika melihat adegan ini, dan mengejutkan semua orang di istana berburu, termasuk Suho. Ketika melihat ada ratusan sosok raksasa seperti itu, sebelumnya Suho tidak pernah tahu bahwa Taisu juga memiliki cara untuk menyembunyikan rahasianya. Jelas, Taisu juga punya cara untuk menyembunyikan dari istana dewa berburu. Sengaja menciptakan ilusi bahwa Taisu tidak terlalu kuat dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi dunia nyata Xuan Yin. Hanya saat inilah istana dewa berburu memahami bahwa jika tidak ada permaisuri di sini, mereka bahkan tidak akan dianggap sebagai semut di depan Taisu. Pada saat ini, mereka berempat sudah menyapu ke arah Xiaoyan, menatap Xiaoyan yang tidak bisa bergerak dan tidak memimpin dalam menebas. Serangan mereka diarahkan kepala Xiaoyan saat ini. Di tangan orang yang paling dekat dengan Xiaoyan, pisau panjang hitam pekat itu dibungkus dengan kekuatan abadi yang kuat dan melesat ke arah kepala Xiaoyan. Dia berencana untuk memotong kepala Xiaoyan dengan satu tebasan. Kecepatan yang sangat cepat
dan bilahnya juga berkedip dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, melihat sosoknya mendekat begitu peradangan mereda, ada suara teredam, dan seluruh sosok orang yang memegang pisau hitam itu tiba-tiba jatuh tak terkendali. Tidak ada gerak untuk sementara waktu, dan 3 lainnya terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Xiuyan jelas tidak bergerak. Bagaimana dia bisa melukai seseorang dengan serius? Benar saja, pasti ada masalah dengan orang ini. Orang yang bisa menggunakan armor dewa palsu. Setelah 1 orang terluka, 3 lainnya tiba-tiba membeku, dan mereka semua tidak berani maju dengan mudah. Adegan ini secara alami mengejutkan banyak sosok. Di belakang kecanduan Dewa Taisu, di atasnya ada suara yang keluar. Saya ingin orang ini hidup-hidup, dan sisanya harus dimusnahkan. Di antara raksasa persegi, suara rendah dan halus keluar perlahan, dan suara itu terdengar sangat aneh, karena tidak terlihat seperti suara manusia. Ini adalah penguasa sarang Taisu, dan saya akan membawa orang ini kembali. Begitu suara itu keluar, sesosok berdiri di atas tubuh kecanduan Dewa Taisu. Dan baju besi dewa palsu yang dikenakan oleh orang ini lebih berkilauan. Tentu saja ada emas yang paling menyilaukan dan bersinar di dadanya. Di dada baju besi dewa palsunya ada 5 emas merah. Penuh 2 emas merah dapat berisi kekuatan abadi. Dan yang keempat atau bahkan kelima, kekuatan abadi yang terkandung dalam kristal merah. Sepenuhnya mewujudkan kekuatan abadi dan sepenuhnya bebas dalam pertempuran. Setidaknya tidak akan ada situasi di mana kekuatan tempurnya akan berkurang karena kurangnya keabadian. Selain itu, ada nomor 11 yang mencolok di bawah lengannya. Apa yang dilihat Xiuyan sebelumnya adalah angka ratusan, dan dia belum pernah menemukan angka puluhan sebelumnya. Angka ini juga mewakili status orang ini dalam kehampaan, setidaknya di dunia nyata Xuan Yin. Dia juga harus menjadi salah satu pemimpin hebat, dan sosok ini tidak memakai topeng. Tubuhnya ramping dengan rambut merah gelap panjang, dan fitur wajahnya tampak memancarkan rasa tegas. Sosoknya mendapat perintah untuk memusnahkan mereka semua, dan orang ini bisa mulai membunuh. Kali ini semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak Anda menghitung. Begitu suara itu jatuh, kecanduan Dewa Taisu menjadi sosok yang perkasa, dan mereka segera naik ke udara. Dalam situasi seperti itu, tidak akan ada titik balik. Dalam situasi tersebut, ratusan ribu orang tewas dan terluka dalam pertempuran dengan Taisu yang sudah sangat berat. Di bawah keadaan bahwa urusan tidak dapat diselesaikan, pasukan Taisu memiliki aliran persediaan keabadian yang tak terbatas. Oleh karena itu, secara pertumbuhan akan lebih sulit baginya untuk membunuh orang Taisu. Dan semakin lama pertempuran berlangsung, akan semakin banyak korban yang jatuh. Ketika Suho berkata dengan suara rendah, ketika melihat pemandangan ini, dia tidak lagi bisa melihat harapan kemenangan. Avatar Suho yang tampak masih berdiri di belakang, di atas kecanduan Dewa Taisu berkepala 4 yang dikendalikan oleh Xiuyan. Di atas kecanduan Dewa Taisu berkepala 4, tampaknya permaisuri tidak punya niat untuk pergi saat ini. Walaupun permaisuri menemukan jalan buntu, tetapi dia tidak ingin mundur. Suho tahu bahwa Istana Dewa Berburu tidak mungkin untuk mundur sepenuhnya. Tetapi melihat situasi saat ini, jika dapat dipertahankan untuk mundur,
itu lebih baik daripada seluruh pasukan dihancurkan. Menghadapi permohonan Suho, permaisuri tidak memperhatikannya, tetapi matanya tertuju di tubuh Xiaoyan saat ini. Di mata acuh tak acuh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Akan tetapi, di atas ratusan kecanduan Dewa Taisu, ada banyak sosok yang bangkit dari belakang. Dan ada puluhan ribu sosok, meski jumlahnya tidak terlalu banyak, namun tampaknya yang selalu dilakukan Taisu bukankah taktik menggunakan banyak pasukan, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan elit. Faktanya telah membuktikan bahwa taktik semacam itu setidaknya ada di dunia nyata Xuanyin. Dan bahkan, jika Istana Dewa Berburu dengan ratusan ribu pasukan kini menghadapi krisis, hampir dimusnahkan oleh mereka. Baju besi Dewa Palsu tidak terlalu kuat, tapi jelas, baju besi Dewa Palsu tidak mudah dibuat. Oleh karena itu, Xiaoyan percaya bahwa Taisu itu bukan karena ada sedikit orang, tetapi hanya ada begitu banyak baju besi Dewa Palsu. Justru karena inilah, setelah dia membunuh Taisu sebelumnya, lebih banyak Taisu yang datang kepadanya. Ketika salah satu dari mereka dibunuh, mereka pasti akan mengejarnya. Mengetahui bahwa baju besi Dewa Palsu hanya dapat digunakan oleh mereka yang terlalu ilusi, sehingga kemungkinan pemulihannya masih relatif besar sampai dia bertemu Xiaoyan. Jelas, Xiaoyan bukan orang baik, tapi dia bisa menggunakan baju besi Dewa Palsu yang juga menarik perhatian pemimpin sejati mereka. Sosok dengan nomor 11 di lengannya ketika mengacungkan jarinya sudah memicu ledakan sonik di kehampaan dan langsung menyerang Xiaoyan. Puluhan ribu orang terbakar yang membuat ratusan ribu orang yang bertarung dari Istana Berburu menarik nafas dalam-dalam. Dalam pertempuran ini, mereka tampaknya tidak memiliki peluang untuk menang saat ini. Selain itu, Taisu tidak keluar dengan kekuatan penuh dan masih banyak sosok yang berdiri melihat. Tampaknya dalam situasi seperti itu, mereka tidak perlu mengambil tindakan sejauh ini. Belum pernah ada kasus di mana baju besi Dewa Palsu dikendalikan oleh orang luar. Dan orang ini harus diselidiki secara ketat. Dan setelah dia ditangkap, dia harus hati-hati mencari jiwanya. Di atas kehampaan dengan mata serius yang tampaknya mengamati, karena seseorang bisa menggunakan armor Dewa Palsu akan menjadi masalah yang sangat serius. Bahkan nomor 11 berhati-hati untuk tidak membunuh orang ini. Saya mendengar bahwa banyak orang Taisu telah jatuh dan semuanya berasal dari orang ini. Tampaknya dia juga harus datang kepada kita Taisu. Apakah mungkin dia adalah pemberontak Taisu? Itu tidak sampai sejauh ini. Taisu tidak dapat memiliki pemberontak, dan orang yang tidak memiliki jiwa tidak dapat memberontak. Jadi, metode macam ini yang digunakan orang ini untuk mendalikan baju besi Dewa Palsu. Dari perspektif tahap pengembangan dunia Xuanyin saat ini, tidak mungkin bagi siapapun di dunia ini untuk memiliki kemampuan untuk memecahkan teknik rahasia terlarang di dunia Taisu. Karena baju besi Dewa Palsu dari garis keturunan terlarang, hanya darah Taisu yang dapat dimanipulasi dan tidak dapat dipecahkan. Namun orang ini sangat kuat dan terlalu palsu. Saya belum pernah memiliki seseorang dengan kekuatan seperti itu. Jadi, siapa dia? Tidak perlu memikirkannya lagi. Ketika nomor 11 menangkapnya, semuanya akan diketahui. Pada saat ini, pembangkit tenaga Taisu dengan nomor 11 mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Bergegas langsung ke arah Xiaoyan. Beberapa orang yang mengepung Xiaoyan segera mundur dan tampak hormat.
Dia mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan dan ingin meraih Xiaoyan secara langsung. Ketika Xiaoyan menatap orang yang mendekat dan matanya tertuju pada 5 emas merah di baju besi orang ini. Melihat 5 emas merah yang bersinar dari baju besi ini, itu lebih kuat dari baju besi dewa palsu yang baru saja dia dapatkan. Peran baju besi dewa palsu tidak diragukan lagi. Jadi, secara alami lebih baik untuk bisa mendapatkan baju besi dewa palsu yang lebih kuat. Hanya saja, Xiaoyan benar-benar tidak dapat bergerak pada saat ini. Adapun orang yang terlalu ilusi, sekarang itu bukan Xiaoyan, tapi tersembunyi dalam ketiadaan dan tidak tahu di mana harus beroperasi. Namun, tepat ketika nomor 11 mendekat, para senior dari Labu Harta Karun tidak tahu kapan mereka tiba dan mereka berdiri di depan Xiaoyan. Kecepatan nomor 11 harus diperlambat ketika melihat beberapa orang yang muncul dan cairan di lengannya mengalir ke telapak tangannya, mengubahnya menjadi palu kodam. Dengan kecepatan kilat, dia memegang palu kodam yang berkilauan dan kekuatan abadi yang melonjak dalam sekejap dan kemudian menghancurkannya ke arah kerumunan. Dan Xiaoyan yang sedikit menyipit saat dia melihat beberapa senior di depannya berserakan dan berdarah. Ada di depannya dan rubah iblis berekor 9 ada di satu sisi dan senior Labu Harta Karun paling banyak tersebar. Sikap ini tidak sembarangan untuk Xiaoyan yang pernah memiliki tim. Dia terlihat jelas bahwa postur berdiri para senior memiliki pembagian kerja mereka sendiri. Ketika palu godam jatuh, Yang Mulia Roh melakukan bagiannya, memegang pedang ganda dari tali besi dan menghancurkannya dengan keras. Namun pada kenyataannya, penyerang utama yang benarnya adalah kaum feodal. Di satu sisi, dalam kehampaan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui di belakang sosok bernomor 11 Taisu, sepasang ujung pedang menyatu dan menusuk ke arahnya.